Baik, pertemuan pertama kasih Allah dengan evangelisasi diri dari kitab Yunus bab 1 ayat 1 sampai 17 ya. Dalam deskripsi situasi dan tema ini saya bacakan juga. Tema besarnya adalah Allah sumber kasih dan keselamatan. Saat ini kita berada dalam situasi di mana dunia sedang memasuki masa pemulihan dari krisis akibat pandemi. Aktivitas manusia di berbagai belahan dunia kembali normal dan berbagai aktivitas publik mulai dibuka kembali. Secara positif, pandemi telah membangkitkan solidaritas antar sesama bagi kebaikan semua orang. Namun secara negatif, pandemi telah membuat semua orang menjadi rentan, terpapar dan rapuh. Orang saling menjaga jarak secara relasi di antara sesama menjadi menakutkan. Banyaknya penderitaan dan kematian, kerugian dan kepedihan, kesulitan serta kesusahan menyadarkan kita bahwa manusia itu ternyata rapuh. Kerapuhan dan kerentanan manusia justru membawa kita pada visi baru masa depan kehidupan yang menuntut keberanian untuk bertobat agar kesejahteraan bersama dapat diperoleh. Sebagai murid Kristus, kita memiliki tanggung jawab untuk memelihara kehidupan sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan. Pada pertemuan pertama dengan subtema kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri, kita diajak belajar dari tokoh Yunus yang memiliki pemikiran dan kemauan sendiri yang berseberangan dengan kehendak dan kemauan Allah. Kita pun diajak menyadari bahwa meski Nabi Yunus lari menjauh dari Tuhan dengan menolak tugas yang diberikan kepadanya, Tuhan terus-menerus mencarinya dengan kasih. Kita yang rapuh tetap dicari, dikasih untuk dimampukan menjadi alatnya. Allah menggerakkan kita untuk menginjili diri sendiri dengan mengakuinya sebagai Tuhan di tengah masyarakat. Sebab secara khusus kita secara pribadi dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita Injil, agar kemudian dapat mewartakan kesaksian tentang Allah di tengah masyarakat demi membangun kesejahteraan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan kita lagu sebentar, bisa ya? Bagaikan bencana ya. Sebenarnya ada di YouTube, tapi kita nyanyikan aja ya. Sama-sama yuk kita nyanyikan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa budi barui selalu. Gantengnya Yuni mana? Salam sama Yuni. Salam. Hidupku Cium tangannya Yuni. Bentuklah. Sekali lagi. Nonton tuh. Si Triple X. Sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus. Kamu mau basket? Aku mau jalan kaki. Kunci taruh di laci paling atas ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada pertemuan pertama ini kita akan membaca, mendalami dan merenungkan teks dari kitab Yunus. 1 ayat 1 sampai 17. Perikop ini menggambarkan pergulatan dan merontakan Yunus ketika Tuhan mengutusnya pergi ke Niniwe, ibu kota Asyur, untuk mempertobatkan penduduknya.
Alih-alih pergi ke Niniwe, Yunus berusaha lari dari Tuhan ke arah sebaliknya, yaitu ke kota Tarsis. Akan tetapi Tuhan Sang Punya Langit tetap mencari Yunus untuk dijadikan alat kasih-Nya. Melalui pengalaman menjauh dari Allah, Yunus ditantang untuk taat pada rencana kasih Allah. Pada akhirnya, kasih Allah inilah yang mendorong Yunus untuk mengakui Tuhan di tengah-tengah bangsa asing sebagai bentuk dari penginjilan terhadap dirinya sendiri. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah sumber rahmat dan kekuatan kami. Kami sungguh menyadari bahwa terkadang rencanamu bukanlah rencana kami. Jalanmu berseberangan dengan jalan kami. Ajarilah kami untuk membuka telinga hati dan pikiran kami, serta menundukkan diri kami pada kehendak dan rencanamu dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita sekarang masuk ke dalam pendalaman kitab suci yang akan dibawakan oleh Pak Seto. Silakan Pak Seto. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak dan saudara-saudara semua. Kita akan belajar dulu kitab Yunus ya. Begini, karena waktunya lumayan leluasa, 2 kali pertemuan untuk membahas Yunus, sehingga kita bisa belajar ya lumayan banyak untuk mengerti kisah ini. Kitab Yunus itu walaupun masuk dalam kelompok kitab nabi-nabi, tapi cirinya berbeda dengan kitab nabi-nabi yang lain. Kalau membaca kitab nabi-nabi yang lain, sebut misalnya siapa? Yesaya, ya dari Yesaya sampai Maleakhi, boleh cek lah, selain Yunus ya. Itu isinya adalah nubuat yang disampaikan oleh para nabi. Ya. Tapi kalau kita membaca kitab Yunus, yang kita temukan bukan nubuat yang disampaikan oleh nabi yang bernama Yunus. Yang kita temukan di dalamnya adalah kisah seorang nabi yang bernama Yunus. Dan Bapak Ibu silahkan lihat di kitab Yunus, silahkan lihat nama lengkapnya. Yunus bin Amittai. Nah kemudian begini, ketika kita membaca kitab Yunus, kita akan menemukan soal geografis ya. Yunus itu bekerjanya di mana, disuruh pergi kemana, tapi nyatanya malah mau pergi kemana. Yang sulit, yang kalau ditanya Yunus disuruh pergi kemana, semua bisa jawab. Anyway. Tapi kemudian pertanyaan yang kedua, Yunus pengen pergi kemana, juga bisa terjawab. Naik kapal, beli tiketnya yang kemana? Tarsis. Tapi kalau ditanya Yunus itu bekerjanya di mana, Israel atau Yehuda, Bapak Ibu akan langsung bisa jawab atau akan menebak. Kalau nggak Yehuda ya Israel, kalau nggak Israel Yehuda gitu. Yang mana jawabannya? Tahu atau harus nebak? Nah, yaitu pertanyaannya. Kalau memang tahu, ya tahu. Tapi kalau enggak, karena cuma ada Israel dan Yehuda, nebak. Kalau enggak Yehuda, Israel. Kalau enggak Yehuda, ya Israel. Kalau enggak Israel, ya Yehuda. Nah, sekarang begini dulu ceritanya ya. Tolong membuka kitab Yunus bab 1, ayat 1. Ya. Kemudian, lihat ayat referensi. Yunus bab 1, ayat 1, referensinya kemana itu? 2 Raja 14 ayat 25 kan? Baik, silahkan diperiksa. Ini saya tunjukkan soal-soalnya dulu, baru nanti itu kita menikmati ceritanya.
Silahkan cari teksnya 2 Raja bab 14. Mulai dari ayat 23. Sudah ketemu? Pada tahun ke-15 pemerintahan Amazia putra Yoas raja Yehuda, Yerobeam bin putra Yoas raja Israel menjadi raja di Samaria. Ia memerintah selama 41 tahun. Perhatikan kalimat ia memerintah selama 41 tahun. Ianya ini siapa? Ya, dua-duanya disebut raja-raja semua itu. Tapi perhatikan kalimat ini, yang dimaksudkan adalah Yerobeam bin Yoas, Yerobeam putra Yoas, raja Israel, memerintah di Samaria, lalu memerintah selama 41 tahun. Jadi ini cerita atau yang disampaikan di sini adalah Yerobeam bin Yoas, raja Israel, bukan Yehuda ya. Nah, ayat 24. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak berpaling dari segala dosa Yerobeam bin Nebat. Yerobeamnya ada 2 ya. Yang tadi itu Yerobeam bin Yoas, ini Yerobeam bin Nebat. Yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Ia mengambil kembali wilayah Israel mulai dari Lebo Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah disampaikan dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai, Nabi dari Gad-Hefer. Nah, kalau membaca teks ini, Nabi Yunus bekerjanya di mana? Israel apa Yehuda? Jelas ya, Israel ya. Dan karena Nabi ini menemui atau bicara tentang kerajaan Israel pada zaman pemerintahan Yerobeam bin Yoas, raja Israel yang memerintah di Samaria. Nah, kemudian sekarang begini dulu, mumpung masih di sini supaya nggak bolak-balik, silahkan ke bab, tunggu dulu, gini. Urutkan Raja Israel ya. Ini Yerobeam bin Yoas, Raja Israel. Bab 15 ayat 1. Ini Azaria, tapi ini Raja Yehuda. Nah, cari yang Raja Israel selanjutnya. Setelah Yerobeam bin Yoas, terus ada Zakaria, lalu Salum, Menahem, Pekahya, terus Pekah, terus siapa lagi? Nah, bab 17, Hosea, Raja Israel. Nah, sekarang lihat yang bab 17 ayat 1 ya. Dalam tahun ke-12 pemerintahan Ahaz Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah selama 9 tahun. Ia melakukan apa yang jadi mata Tuhan, tetapi tidak seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Nah, perhatikan ayat 3. Ini nggak boleh lupa kalau belajar Yunus. Salmaneser, raja Asyur, ya, maju melawan dia, melawan Hosea tadi. Hosea menjadi hambanya dan membayar upeti kepadanya. Tetapi Raja Asyur mendapat persekongkolan dari pihak Hosea karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak lagi mempersembahkan upeti kepada Raja Asyur seperti biasanya dari tahun ke tahun. Sebab itu, Raja Asyur menangkap dan menahan dia dalam penjara. Nah, ayat 5. Kemudian Raja Asyur menyerbu seluruh negeri itu. Ia bergerak maju ke Samaria, mengepungnya selama 3 tahun. Pada tahun ke-9 pemerintahan Hosea, Raja Asyur merebut Samaria dan mengangkut orang-orang Israel ke pembuangan di Asyur. Ia memukimkan mereka di Halah, di tepi Sungai Habor, di Gozan, dan di kota-kota orang Madai.
Ini kalau membaca ceritanya gini, datar aja ya. Coba lihat sekarang, perhatikan ayat 5. Pasukan Asyur itu mengepung Samaria. Berapa lama? 3 tahun. Satu kota dikepung selama 3 tahun. Kebayang nggak orang ini satu kota dikepung selama 3 tahun? Kota itu bisa bertahan hanya sejauh stok makanan dan air ada kan. Kalau stok makanan sudah habis, nanti akan ketemu kejadian-kejadian aneh. Sudah pada makan kan ya? Belum. Nanti akan ketemu orang makan kotoran hewan. Orang makan kotoran sendiri. Minum kencingnya sendiri. Bukan terapi urin, tapi memang nggak ada air. Terus habis itu, orang bisa makan anaknya sendiri. Kalau di dalam teks nanti diceritakan gini, 2 orang ibu sama-sama punya anak kecil mau ganti-gantian. Hari ini kita masak anakmu ya. Jangan tanya bumbunya apa. Nanti besok ya, gantian kita masak anakku. Itu kalau orang sudah kelaparan kayak gitu. Jadi kelihatannya diceritakan datar begini saja, tapi di balik pengepungan itu ada cerita-cerita yang mengerikan. Dan kemudian sudah kurus semua pasti dikepung 3 tahun kok. Makanan kurang. Itu yang masih punya daging, yang masih punya lemak hanya orang-orang bangsawan yang punya stok makanan banyak. Habis itu mereka diangkut ke pembuangan ke Asyur. Jauh. Asyur berarti ke Irak. Bayangkan dari Israel diangkut ke Irak. Setelah mereka dikepung selama 3 tahun setelah mereka dikalahkan. Kebayang nggak mereka jalannya kayak apa? Dan ini situasi yang mengerikan. Pelakunya siapa? Asyur. Korbannya orang Israel. Dan ingat tadi Yunus dari mana tadi? Dari Israel. Baik, sekarang lihat ke kitab Yunus. Tunggu dulu, nggak usah ke Yunus. Peta dulu, tolong cari peta. Peta saya nggak lengkap, Bapak Ibu tolong cari peta yang judulnya ini, Dunia Zaman Purba. Nanti sekaligus juga harus lihat peta ini Dunia Perjanjian Baru. Di Alkitab yang baru petanya nggak lengkap. Nah, tolong cari peta dunia zaman purba ya. Nah, Yunus itu dari kerajaan Israel, berarti dari utara ya. Kemudian nanti dia akan pergi ke pelabuhannya di Yafo. Nggak kelihatan di Yafo, Bapak Ibu harus membuka ini dunia perjanjian baru itu ada. Tapi namanya bukan Yafo lagi, Yope. Nah, kira-kira tahu posisi Yope ya, menghadap ke laut mana? Laut Tengah kan? Ke Laut Tengah. Nah, kemudian Tuhan tadi menyuruh Yunus untuk pergi ke mana? Niniwe itu ibu kota Asyur. Coba periksa di dunia perjanjian lama tadi. Jadi Yunus harus pergi ke Niniwe kan ya. Niniwe itu ibu kota Asyur. Dunia zaman purba. Pertanyaannya, Niniwe itu di pinggir laut apa enggak? Di pinggir kali ya? Iya, di pinggir sungai kan? Nah, kemudian ternyata Yunus tidak pergi ke Niniwe, tapi ke Tarsis, dunia perjanjian baru lagi. Dan Bapak Ibu cari Tarsus. Di lama ada? Oh, ada ya sudah. Kalau nggak ada cari di perjanjian baru. Yunus rencananya malah mau pergi ke situ. Ya. Nah, berikutnya lagi. Jadi Yunus itu naik kapalnya di Laut Tengah ya.
Kemudian Yunus kan dilemparkan ke laut, dibawa ikan, terus dimuntahkan ke darat. Begitu dimuntahkan di darat, dekat Niniwe apa enggak? Kalau membaca ceritanya. Ini kan Niniwe kan, sudah dekat Niniwe. Begitu dimuntahkan ke darat, sudah dekat Niniwe. Nah, pertanyaan jahatnya gini, ikannya itu memuntahkannya di mana? Di mana? Ingat ya, itu terusan Suez belum jadi loh ya. Loh, gimana kejauhan kan? Jadi kalau mengikuti geografi modern, Bapak Ibu bisa mengalami kesulitan untuk memahaminya. Berarti ikan itu di Laut Tengah kan, terus pergi ke arah barat, terus habis itu belok ke kiri, ya, masuk ke samudra apa namanya, Atlantik ya. Ya, habis dari Spanyol itu belok ke kiri lah, terus ke arah selatan Afrika, ya, sampai ke Semenanjung Harapan, putar balik melewati Madagaskar apa enggak? Terus sampai ke tanduk Afrika, Ethiopia, belok kiri, cari dulu Teluk Parsi. Nah, udah tahu udah nyampe Teluk Persia kan? Begitu sampai Teluk Persia terus masuk ke sungai. Sungai apa? Tigris apa Efrat? Niniwe itu di pinggir Efrat apa Tigris? Nah, masuk ke sungai Tigris. Ikan apa yang bisa beralih dari laut ke sungai? Nggak bisa. Terus kalau mengikuti peta modern, masa mengikuti sampai semenanjung Afrika, muteri danau, muteri benua Afrika, masa cuma 3 hari? Nggak mungkin. Nah, kalau ada pertanyaan model seperti itu, nggak usah dibingungkan. Untung nggak ketemu pertanyaan ya, yang nanya cuma saya aja kan. Ini gambaran dulu, gambaran orang di zaman dulu, bukan begitu. Gambaran orang di zaman dulu, dunia itu hanya satu pulau. Hanya seperti satu pulau di tengah laut. Yunus naik kapal di bumi sebelah sini, dicampakkan ke laut, ditangkap oleh ikan, dibawa ke sisi bumi yang lain, dah dekat sama Niniwe. Begitu maksudnya. Hanya begitu cara membacanya. Geografi modern dimasukkan ke sini, berantakan. Pasti kacau seperti yang saya bilang ini tadi. Apa enggak capek ikannya keliling benua Afrika gitu. Nah, itu persoalan yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Nah, sekarang begini, ketika kita membaca kitab Yunus, baca saja, nikmati saja ceritanya. Gunakan imajinasi, bayangkan. Agak repot juga misalnya gini ya, kita memakai ilmu atau pemahaman modern. Manusia ada di dalam perut ikan 3 hari. Itu kalau memakai pemahaman modern nyangkut bisa apa enggak? Ini semua saja gini loh. Ikan itu setelah menelan Yunus masih makan ikan-ikan lain apa enggak? Itu apa enggak kasihan itu Yunus di dalam perut itu ya? Apa enggak kemudian tenggelam juga dengan air dan ikan yang ada di dalam ini perut ikan? Berantakan lagi kalau membacanya begitu kan? Terus bernafasnya bagaimana? Itu nunggu ikannya buka mulut baru Yunus bernafas gitu. Kalau sekali lagi kalau ketemu pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu bukan cara membaca cerita. Kalau orang membaca cerita lalu pikiran ngelawan, nggak mungkin. Masa 3 hari di perut bisa hidup? Nggak mungkin. Terus nggak makan. Terus ikannya kok tahu jalan ke Niniwe? Nah, pemahaman atau pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa muncul. Tetapi ketika kita membaca cerita, apalagi cerita dari masa lalu, yang seperti itu nggak begitu dipentingkan. Yang penting apa? Pahami ceritanya, nikmati ceritanya,
dan kita akan menangkap sesuatu apa yang sebenarnya mau disampaikan di dalam cerita ini. Nah, begitu. Ini pengantar kalau mau belajar kitab Yunus. Dan kalau membaca cerita Yunus, sebenarnya bacanya harus dari awal sampai akhir. Jadi nggak sampai diperlukan 2 pertemuan, kita punya waktulah untuk mendiskusikannya. Nah, sekarang silahkan mulai ini kitab Yunus bab 1 ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu. Serukanlah peringatan terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, ini harus diperhatikan, ke Niniwe. Dan kita harus ingat yang di kitab Raja-Raja tadi, Niniwe adalah ibu kota Asyur. Dan Asyur adalah kerajaan yang sudah menghancurkan Samaria, menghancurkan kerajaan Israel, membuang penduduk Israel ke Niniwe, ke Asyur, dan ke kota-kota lain tadi. Yunus disuruh pergi ke kerajaan yang sudah menghancurkan negerinya. Untuk apa? Serukan peringatan terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepada Tuhan mengatakan kejahatan orang Niniwe itu sudah begitu hebat. Jadi kamu pergi ke sana segera. Untuk apa? Peringatkan mereka. Loh, memperingatkan bagaimana? Peringatannya adalah kamu sudah jahat. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mengalami petaka. Nah, ini agak melompat dulu. Silahkan ke bab 3 supaya kita tahu seruannya. Bab 3 ayat 4. Yunus mulai masuk ke dalam kota dan berjalan sepanjang hari. Ia berseru, 40 hari lagi Niniwe akan dicungkir balikkan. Ini kalau dibuat lengkap, jadi Yunus harus pergi ke Niniwe, lalu menyerukan kepada orang-orang Niniwe supaya mereka bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, tidak meninggalkan kejahatan yang mereka buat, maka waktunya 40 hari. Niniwe akan dihancurkan. Nah, tapi kemudian ini nabinya aneh ini ya. Nabi Yunus bilang apa? Ayat 3 enggak bilang. Bersiap, Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dan itu dilakukan. Dia pergi ke pelabuhan di Yafo, lalu naik kapal yang mau ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan, lalu naik kapal untuk berlayar bersama mereka. Perhatikan lagi, jauh dari hadapan Tuhan. Diulang ya, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi Yunus tidak bicara, tidak menyampaikan penolakan kepada Tuhan melalui kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan perbuatan. Apa itu? Sengaja beli tiket kapal yang akan ke Tarsis. Loh, emangnya kenapa kalau jauh dari hadapan Tuhan? Yunus tidak mau melakukan perintah Tuhan. Nah, supaya nggak disuruh-suruh, Yunus pergi menjauh dari Tuhan gitu.
Nah, tujuannya untuk apa? Sekali lagi, supaya dia tidak melakukan yang diperintahkan Tuhan. Kenapa Yunus tidak mau melakukan perintah itu? Jawabannya tadi, wah itu kerajaan yang sudah menghancurkan negeri kita. Masa aku harus pergi ke sana supaya mereka bertobat? Biarin aja. Nah, gitu kan ya. Nah, ini kerajaan besar, ya kota yang besar, Niniwe itu ibu kota dan disebut kota yang besar. Biarkan saja. Mau dihancurkan Tuhan, biarkan saja. Yunus tidak mau melakukan perintah Tuhan itu. Nah, ini sekarang kita lihat situasi di dalam kapal ya. Ayat 4. Namun Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir saja hancur. Awak kapal itu ketakutan, masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya. Mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Sementara itu, Yunus telah turun ke bagian kapal yang paling bawah, berbaring di situ dan tertidur nyenyak. Bayangkan ada situasi yang kontras. Di atas, itu orang pasti ribut sekali nih ya. Ada badai, angin ribut. Dan kemudian awak kapal saja ketakutan, apalagi penumpangnya ya. Dan ketika menghadapi situasi seperti ini, yang mereka lakukan adalah mengurangi beban dengan membuang muatan. Nah, kemudian lihat, mereka juga berteriak-teriak. Ini awak kapalnya ya. Berteriak-teriak, memanggil dewa, memanggil ilah mereka masing-masing. Ramai sekali pasti di atas. Tapi lihat yang di bawah. Di dasar kapal itu. Bagian bawah kapal. Yunus ngapain? Tidur nyenyak. Tapi untung ini ya, nahkodanya sempat keliling. Ayat 6. Datanglah nahkoda menemuinya dan berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan memperhatikan kita, sehingga kita tidak binasa. Jadi nahkoda minta supaya Yunus berlaku seperti yang lain. Ini penumpang, ini kapalnya kapal internasional ini rupanya. Karena ya datang penumpang dari berbagai negeri yang punya dewa sendiri-sendiri. Yunus diminta, kamu teriak juga kepada Allah biar dia menolong kita. Nah, kemudian naik juga akhirnya ini Yunus ya, ayat 7. Kemudian mereka berkata satu sama lain, marilah kita membuang undi, supaya kita mengetahui karena siapa malapetaka ini menimpa kita. Ini cara mencari orang yang bersalah zaman dulu ya, jangan dipraktekkan sekarang. Jadi ini ada badai, angin yang menghantam kapal sampai seperti keadaannya. Ini jangan-jangan di antara kita ada yang salah, yang membuat ini angin ribut datang. Nah, siapa yang sebenarnya jadi masalah? Terus diundi gitu ya. Ini kalau makanan malam ini snacknya kurang gitu ya. Lalu diundi, ini siapa yang salah di antara kita? Tapi Bapak Ibu yang online enggak, di sini snacknya enggak kurang, berlebih itu. Ini kan cuma contoh saja. Kalau ada masalah, mau nyari siapa yang salah, caranya adalah dengan membuang undi. Mereka pun membuang undi dan undi itu jatuh pada Yunus. Apa artinya? Yang salah adalah Yunus. Dialah yang membuat kapal kita ditimpa ini badai, ditimpa angin ribut ini. Lalu karena yang salah itu ketahuan Yunus ya, awak kapal bertanya kepadanya ayat 8. Kata mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa malapetaka ini menimpa kita? Apa pekerjaanmu? Dan dari mana asal
Apa negeri dari bangsa mana engkau? Ini pertanyaannya. Lalu Yunus menjawab. Sahutnya kepada mereka, aku orang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah semesta langit, yang menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu sangat ketakutan dan berkata kepadanya, apa yang telah kau lakukan? Orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, sebab hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Jadi Yunus akhirnya cerita, ya malapetaka ini datang sebenarnya karena aku. Terus, mau kenapa? Aku orang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan huruf besar, kemudian tentang Tuhan, tentang Yahweh ini dikatakan, Allah semesta langit yang menjadikan lautan dan daratan. Ya. Nah, kemudian Yunus juga bercerita bahwa dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dia ingin jauh dari Tuhan. Jadi, kalau diringkas ceritanya, Yunus disuruh ke Niniwe, malah lari atau naik kapal ke Tarsis. Ya, dan yang dilakukan Tuhan apa jadi? Jadi namanya Tuhan ngapain ke Yunus ini? Yunus naik kapal, Tuhan datang. Ngapain? Kirim angin ribut. Enggak ngomong, enggak apa, tapi kirim angin ribut. Satu kapal panik, Yunus tidur. Lalu nahkoda membangunkan dia, dan sampai kemudian terjadi undian tadi, dan Yunus ngaku, ini semua terjadi karena aku melarikan diri dari Tuhan, aku pengen menjauhkan diri dari Tuhan. Atau singkatnya atau sederhananya, Tuhan mengejar aku gitu ya. Nah, kemudian orang banyak kan jadi takut. Allah yang disembah Yunus luar biasa. Yunus lari naik kapal mereka. Tuhan Allah Yunus ngejar. Dan ngejarnya dahsyat sekali sampai ada angin ribut itu. Nah, kemudian lihat ayat 11. Mereka bertanya kepada Yunus, apa yang kami harus lakukan padamu supaya laut mereda terhadap kami, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku dan campakkan aku ke dalam laut, supaya laut mereda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Nah, sekarang yang dipikirkan Yunus apa coba? Tadi ketika pergi naik kapal ini, yang dipikirkan Yunus lari. Pokoknya jauh dari Tuhan. Enggak mau disuruh ke Niniwe. Sekarang kalau Yunus mengatakan, campakkan aku, angkat aku, campakkan aku ke dalam laut. Nanti kalau aku sudah dicampakkan ke dalam laut, situasinya akan berbeda. Tapi yang nomor satu, aku pantas dicampakkan ke laut karena badai ini datang karena aku. Nah, kemudian lihat, orang-orang ini mau nggak mencampakkan Yunus ke laut? Orang-orang itu justru mendayung untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Enggak tega jadinya mereka ya, mencampakkan Yunus. Ya, Bapak Ibu, kalau orang bicara tentang laut, tentang orang berlayar, ada orang yang mau tenggelam, diselamatkan. Ini Yunus minta yang sebaliknya. Dia ada di kapal, lalu minta apa?
lemparkan aku, campakkan aku ke laut. Nah, awak kapal tidak mau. Dan mereka malah kemudian berusaha untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Mereka menggunakan dayung. Ini kapal kok ada dayung? Begini, pernah nonton ini film yang latar belakang Yunani Romawi yang urusan dengan kapal? Oh, yang di film Ben-Hur itu ada juga ya? Ben-Hur waktu jadi budak kan disuruh menjadi orang yang dayung kapal kan? Ya kapalnya kayak gitulah, kapal besar kok ada dayungnya. Ini bukan kano, tapi kapal. Nah, kapal kok ada dayungnya. Ingat aja itu, kapalnya orang Romawi, orang Yunani. Mereka berusaha mendayung kapal kembali ke darat, tapi nggak bisa. Kenapa? Lihat, laut semakin bergelora menyerang mereka. Nah, kemudian ayat 14, mereka berseru kepada Yahweh katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut. Laut pun berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Nih, perhatikan dulu Bapak Ibu ayat 14, doa yang disampaikan kepada Yahweh Allah Israel. Jangan kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Yang salah siapa? Yunus. Tapi kalau kapal ini sampai tenggelam, yang binasa semua yang ada di kapal itu. Maka mereka mengatakan itu tadi, jangan kau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Nanti kan repot sekali ya. Karena yang kalau harus mencari jumlah orang yang tenggelam, harus menyesuaikan dengan apa? Daftar penumpang itu namanya manifest. tuh, harus ngurus manifestnya. Terus yang tugasnya menyelidiki kecelakaan di laut siapa lagi? Akan ada banyak, ini satu kapal manusia, satu kapal, seluruh penumpang mati semua ini nanti. Padahal yang salah cuma satu. Jadi sederhananya minta maaf Tuhan ya, kami tidak mau celaka karena kesalahan satu orang ini. Habis itu apa yang mereka lakukan? Mengangkat Yunus, mencampakkannya ke dalam laut. Enggak usah nanya, Yunus pakai pelampung apa enggak ini? Kalau dilemparkan, dikasih pelampung apa enggak? Bisa berenang apa enggak? Enggak ada perhatian yang seperti itu. Tapi yang ada adalah badai ini terjadi karena aku, lemparkan aku. Hanya itu yang diminta Yunus. Apa yang akan terjadi dengan dia selanjutnya? Enggak dipikirkan. Tapi setelah Yunus dilemparkan ke laut, laut berhenti mengamuk. Dan efeknya adalah ayat 16. Orang-orang yang ada di kapal, baik awak maupun penumpangnya ya, sangat takut kepada Tuhan. Takut kenapa? Kenapa kok takut? Wow, berarti Allah Yunus ini luar biasa ini. Sudah Yunus di dalam kapal, di bawah, di bagian kapal paling bawah aja, Allah itu tahu. Sudah sembunyi di bawah kan ya. Itu aja tahu. Terus habis itu kirim angin ribut dengan tujuan apa? Menuntut supaya Yunus keluar gitu ya. Setelah Yunus diserahkan kepada Tuhan dengan dilempar ke laut, tuh laut dibuat reda oleh Tuhan. Dahsyat sekali Allah yang disembah oleh Yunus itu.
Nah, kemudian sebagai ungkapan hormat kepada Allah yang disembah oleh Yunus, mereka mempersembahkan korban. Dan kemudian lihat ayat 17. Atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Ini sulit kalau ditanya ini ikan apa. Itu enggak. Nah, kalau ikan paus itu tadi kasihan Yunus kan. Berarti Yunus masuk ke dalam mulut paus tadi dengan air-airnya juga. Baru setelah sampai perut nanti air dari perut kan dikeluarkan. Gimana bisa tahan 3 hari? Repot. Kalau hiu nggak mungkin. Kemungkinannya kombinasi keduanya itu ya, hiu paus itu. Nah itu kan hiu yang herbivora atau nggak berbahaya. Tapi kita tidak bisa menemukan dan nggak usah mencari ikan apa ini. Yang jelas cuma disebut ikan besar. Saya pernah belajar teks Ibrani dari kitab Yunus. Jadi kalau diterjemahkan Lukas ya ikan besar. Nah, kemudian Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari. Coba kalau pertanyaannya dibuat lebih jahat lagi gitu ya. Jadi kalau di dalam perut 3 hari itu Yunus berbaring apa duduk? Pertanyaan jelek ini muncul karena kita sudah ngerti sistem pencernaan kan ya. Orang dulu apakah ngomongin sistem pencernaan yang ada di dalam ikan? Yang mereka pikirkan di dalam perut ikan besar itu ada ruangan besar. Terus Yunus ada di situ. Sudah begitu aja. Apa enggak repot nanti kalau asam lambungnya nyiram, asam lambung ikan itu nyiram Yunus. Enggak ada yang seperti itu. Dibayangkan kalau di zaman dulu ikan ini besar. Wow, berarti di dalam perutnya ada ruangan besar. Yunus ada di situ. Udah begitu aja. Itu Yunus masih bisa berdoa. Di bab 2 itu isinya doa. Nah, kemudian ini dulu kita coba lihat doanya ya. Yunus berdoa kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawab aku. Dari dalam dunia orang mati aku berteriak, dan Kau mendengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Arus air mengepung aku, segala gelora gelombangmu mengempaskan aku. Lalu aku berkata, aku telah tersingkir dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Tunggu dulu kalimat ini. Ayat 4 ya. Aku telah tersingkir dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Ini Yunus ada di perut ikan kan ya? Yunus sudah mengakui tersingkir dari hadapan Tuhan. Lalu muncul pertanyaan, masih bisa melihat bait Allah apa enggak? Pertanyaannya jadinya begini, Yunus itu ngerti enggak sih? Yunus mau dibawa kemana oleh ikan ini? Ya enggak ngerti lah. Pokoknya dia dilemparkan ke dalam laut, lalu ada ikan menelan dia. Dia enggak ngerti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tentu tidak akan mengerti. Karena ketika dia naik kapal, dia beli tiket, mau ke Tarsis gitu ya. Waktu masuk ke perut ikan, pakai tiket apa? Enggak. Jadi ikut aja. Dan dia khawatir tidak akan bertemu dengan Tuhan lagi. Lihat airnya sekarang, ayat 5. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawa. Samudra dalam meliputi aku. Ada rumput laut ini. Rumput laut membelit kepalaku. Ke dasar gunung-gunung aku turun, tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku selama-lamanya. Ketika itulah Engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allah. Ketika jiwaku letih lesu,
teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang pada berhala yang sia-sia meninggalkan kasih setiamu terhadap mereka. Tetapi aku mendengar ucapan syukur akan mempersembahkan. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, dari Tuhanlah keselamatan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, lalu Yunus dimuntahkannya ke darat. Nah, ini ceritanya berhenti sampai di sini dulu ya. Baik, sampai di sini apakah ada yang perlu ditanyakan? Kalau ada, silakan. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ini di pertemuan berikut baru saya akan bicara tentang ini sebenarnya kitab ini ditulis untuk apa. Tapi itu bagian yang berikut, karena nanti di ayat bab 3 dan 4 ada soal yang lain. Tapi di bagian pertama cerita ini, perhatikan bagaimana Yunus berusaha lari dari Tuhan karena tidak mau melakukan yang diperintahkan Tuhan. Tapi lihat yang dilakukan Tuhan. Ngapain? Dengan caranya sendiri yang sama sekali tidak terduga, Tuhan bisa membawa Yunus untuk melakukan tugas yang dikehendaki. Tidak ada yang perlu ditanyakan? Iya, Pak. Iya, yang tadi belum saya sampaikan. Ada hal yang belum perlu saya sampaikan sebelumnya sebenarnya tadi. Ketika kita membaca kitab suci, yang nomor satu kita perhatikan adalah kita paham ceritanya. Nomor satu itu. Bapak Ibu bisa mengingat nggak? Pertama kali ikut bulan pendalaman Alkitab di bulan kitab suci itu tahun berapa? Tahun lalu gitu ya? Enggak lah. Bisa mengingat paling awal ikut tahun berapa? Saya dulu waktu kecil sesekali ikut di pendalaman Alkitab di lingkungan tahun 80-an saya sudah ikut. Tapi masih kecil, ingat gambar-gambarnya. Mulai tahun 75. Diulang lagi tahun 75 percobaan. Enggak, belum berhasil. Diulang tahun 76. Tujuan bulan kitab suci dilakukan untuk apa? Umat membaca kitab suci. Tujuannya itu. Jadi ketika kita membaca teks kitab suci, nomor satu ini membaca. Kemudian di beberapa kesempatan kemudian baru dimunculkan tentang tema. Tema, ya. Pernah misalnya waktu belajar kitab Amos, belajarnya kitab, tapi bicara tentang keadilan. Lalu belajar evangelisasi baru. Itu Bapak Ibu tahun 92, 93 sudah ikut pendalaman Alkitab atau belum? Tema evangelisasi baru. Nah, kemudian begini. Ini yang nulis bukan saya ya, jadi saya tidak perlu mempertanggungjawabkan yang tidak saya tuliskan. Tapi saya justru bertanya, Bapak Ibu yang sudah membaca, langsung bisa menemukan nggak kaitan antara Yunus bab 1 ayat 1 sampai 17 dengan apa tadi Pak? Evangelisasi diri. Langsung bisa nemu apa? Harus ngerti dulu evangelisasi itu apa. Ya, taruh di bawah biar nyamuknya hilang. Memberitakan kabar baik. Itu evangelisasi. Diri, berarti kepada diri. Ini tadi berita baik untuk diri sendiri apa bukan? Pusing kan mikirnya kalau maka saya lebih jelas dari awal saya mengajak Bapak Ibu untuk baca, nikmati ceritanya gitu kan.
Bahkan sedikit pun saya tidak bergeser untuk menyebut tema di bulan kitab suci tadi. Karena sekali lagi tidak gampang. Kalau nggak ketemu tema itu gimana? Nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ngerti cerita Yunus, itu masalah. Nah, saya itu boleh tanya? Ya. Jadi kalau jawaban kasarnya begini Pak, yang nulis bukan saya, jadi saya nggak bertanggung jawab atas tulisan ini, gitu ya. Kemudian ini yang kedua, ini yang lebih penting ya, saya harus ngerti ceritanya. Terus setelah ngerti ceritanya, pertanyaan berikutnya, saya belajar apa dari cerita ini? Saya belajar apa dari cerita Yunus? Nah, kemudian coba untuk melihat kaitan dengan ini tema evangelisasi, coba kita periksa bacaan pertanyaan-pertanyaannya. Membantu apa enggak coba? Belum refleksi itu, Pak. Ini direkam lalu saya dilaporkan ini nanti gara-gara begini nanti. Di halaman 14 itu, Pak. Di halaman 14 ya. Ini pertanyaan refleksi. Yunus melakukan evangelisasi di atas kapal. Halaman berapa, Pak? 14 bawah itu, Pak. 14. Ada sebelum pertanyaan. Oh, sebelum pertanyaan. Oh, iya, saya nggak bawa. Ini penjelasannya berarti ada di sini, Pak ya. Dari beberapa poin menarik di atas, kita sebagai pembaca kitab suci bisa mendapat banyak inspirasi bahwa yang dapat dilakukan oleh orang beriman ketika badai krisis kehidupan menerpa dirinya adalah berseru kepada Tuhan, takut akan Tuhan, membuang beban-beban dosa untuk meringankan kapal kehidupan yang mempercayai keterlibatan serta kuasa Tuhan. Di tengah badai krisis, Yunus diajak untuk dapat takluk kepada kehendak Tuhan. Secara sadar atau tidak, Yunus melakukan evangelisasi di atas kapal dan dampak evangelisasinya luar dugaan. Berhadapan dengan situasi badai karena mengalami penyakit, masalah ekonomi, ketidakadilan, diskriminasi, kita semua dipanggil untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Kita diminta untuk membuka telinga, pikiran, dan hati, serta kehendak untuk terus-menerus diperbarui dan diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya dan sesama agar kita dapat berperan secara benar sebagai nabi-nabi Allah yang membawa kesejahteraan bersama. Inilah evangelisasi diri. Ini keterangannya membuat kita lebih paham apa? Kemudian lihat pertanyaannya. Sebagai orang beriman, apa yang bisa saya lakukan ketika badai krisis menerpa diri? Apakah saya sudah melakukan evangelisasi diri? Terus-menerus diperbarui Tuhan, diingatkan Tuhan melalui firman-Nya dan sesama, serta mewartakan kebenaran firman Tuhan, sekalipun kita sedang berada dalam kerapuhan. Pertanyaannya dipahami? Dipahami apa enggak? Oh, pertanyaan aja enggak dipahami, jawabnya gimana? Apa sebagai orang beriman? Ada di handphone. Halaman 15. Halaman 15. Baik, sekarang begini. Ada yang mau sekarang begini dulu ya. Ketika Yunus, gini. Apa yang bisa saya pelajari dari Yunus? Nah, begitu saja pertanyaannya. Ada yang negatif yang dilakukan Yunus? Iya. Ya. Ada. Jelas. Negatifnya apa?
kabur. Menolak yang diperintahkan Tuhan dan hanya mengikuti apa menyebutnya ya, Mohon diri. Patah hati. keinginan atau apa namanya, saya tidak mau ke Niniwe, Niniwe jahat kepada negeri kami. Itu bukan keinginan kan, tapi apa namanya, Dendam. mengikuti apa yang ada di dalam dirinya. Saya tidak mau ke Niniwe. Kenapa? Saya jengkel, saya marah, saya dendam sama Niniwe. Saya nggak mau melakukan yang dikehendaki Tuhan. Itu jelas negatifnya. Nah, kemudian dalam situasi yang seperti itu, lihat Yunus lari ya. Lalu perhatikan ketika Yunus ada di dalam kapal. Jelek sekali itu ya. Di atas pada rame, ribut sekali karena angin. Yunus ngapain? Tidur. Dia peduli dengan situasi? Enggak. Dan nahkoda sampai turun untuk nyuruh Yunus minta tolong kepada Tuhan. Dan kemudian Yunus justru mengatakan, aku bersalah. Aku lari dari Tuhan. Aku lari dari Tuhan. Ya. Aku tidak mau melakukan perintah Tuhan, maka aku lari dan sembunyi di bagian bawah kapal. Kemudian sekarang supaya ini ya adil, aku yang salah, maka aku yang harus dilemparkan ke dalam laut. Nah, kemudian Yunus benar minta dilemparkan ke laut dan akhirnya dilemparkan. Lihat apa yang terjadi. Badai reda, laut tenang. Dengan cara seperti itu, Yunus memperkenalkan secara tidak langsung ya, siapa Tuhan kepada orang-orang di atas yang ada di atas kapal itu. Lihat, Tuhan yang disembah oleh Yunus adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, atas laut. Orang tidak bisa lari dari hadapannya. Kalau ada orang yang berusaha lari dari hadapan Tuhan, Tuhan akan mengejarnya dan dalam tanda kutip memaksa orang itu untuk melakukan yang dikehendaki. Nah, sekarang kalau begini jelas nggak evangelisasinya? Ketemunya evangelisasinya begini, menyatakan, memperkenalkan siapa Tuhan yang dipercaya. Ini nggak ada di buku tapi ya. Tapi Bapak Ibu dengan mudah bisa menangkap karena sudah ngerti ceritanya kan. Jadi untuk menangkap pesan dari sebuah teks nomor 1 harus paham ceritanya. Evangelisasi. Evangelisasi itu apa? Memberitakan kabar baik. Nah, kabar baiknya apa di sini? Tuhan yang disembah oleh Yunus itu benar-benar maha kuasa. Bapak Ibu pernah ngomong sama ikan? Mungkin pernah ya, tapi ikannya nurut apa enggak? Itu masalahnya. Terus ngomongnya sama ikan yang di laut ya. Bukan ikan yang ada di kolam atau di akuarium. Ikan nurut sama Tuhan. Terus, jangankan ikan, laut saja nurut. Tapi orang-orang di kapal tadi tahu nggak Yunus ditelan ikan? Enggak. Tapi kalau badai itu datang karena Yunus, dan begitu Yunus dilemparkan ke dalam laut, badai reda, semua orang di kapal ini tahu. Nah, sekarang begini, kalau kita mau belajar dari teks ini tadi ya, memberitakan kabar baik, ketika kita berada dalam situasi yang tidak nyaman. Emang Yunus itu niatnya mau memberitakan Tuhan di atas kapal? Niatnya kabur kok. Tapi lihat, dalam situasi Yunus yang mau menolak, melari dari Tuhan, orang yang mau menolak, yang menolak untuk melakukan firman Tuhan, malah memberitakan Tuhan.
Kok bisa? Jangan-jangan Bapak Ibu juga pernah melakukannya. Jangan-jangan pernah. Jangan-jangan ya. Misalnya gini. Pernah males sembahyang nggak? Ya namanya pernah itu pasti dulu. Kalau besok itu bukan pernah, namanya akan. Males berdoa. Kalau berdoa saja males, bisa rajin? Nggak mungkin. Ingat Tuhan? Nggak mungkin. Terus, kenapa kok bisa sembahyang lagi? Kenapa mau misal lagi? Kenapa mau dekat lagi sama Tuhan? Nah, udah ketemu contoh langsung kalau begitu. Nah, ada ya yang kembali kepada Tuhan karena mengalami ini kesulitan A, kesulitan B, dan seterusnya. Bisa terjadi kalau membaca dengan cara Yunus itu tadi ya. Kejadian itu seperti memaksa saya untuk kembali kepada Tuhan. Dan kemudian begini, kalau yang pernah mengalami itu ya, ada sebab lain. Orang kembali kepada Tuhan enggak mesti harus menderita dulu baru kembali. Tapi banyak yang setelah menderita baru kembali sih. Nah, kemudian kalau orang pernah melewati proses jalan hidup yang seperti itu, dia bisa cerita. Kalau mau kembali kepada Tuhan, jangan nunggu. Mau nunggu dipaksa Tuhan, atau sebelum dipaksa balik dulu. No. Karena saya pernah menolak Tuhan, saya dipaksa untuk kembali kepada Tuhan. Sekarang saya malah justru bisa mengingatkan orang untuk tidak mengalami seperti saya. Mendingan kamu balik daripada dipaksa oleh Tuhan. Gak enak rasanya dipaksa itu. Ya. Ini sudah melakukan evangelisasi? Sudah. Tuhan yang kita percaya bisa melakukan apapun yang dikehendaki. Ya baik yang dikehendaki. Tapi yang seringkali atau yang bisa terjadi, ini kalau Tuhan sudah maksa, gitu ya. Kalimatnya jadi jelek. Kalau Tuhan sudah maksa, kamu tidak akan tahu apa yang akan dilakukan Tuhan. Jangan pernah kamu bisa mengira, paling nanti kalau aku berdosa, paling Tuhan nyuruh bertobatnya cuma begini-begini. Belum tentu, nggak bisa kita menduga apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Nah itu kalau kita bicara tentang evangelisasi, saya membacanya seperti itu. Jadi kalau mau cerita, tapi kalau di lingkungan ya jangan diceritakan pengalaman kayak gitu dah. Kasihan yang dengar. Enggak sama. Tapi pengalaman yang tampaknya negatif gitu ya, itu ternyata bisa digunakan oleh Tuhan sehingga kita malah mengalami yang positif, orang lain juga bisa ikut mengalaminya. Nih kalau belajar evangelisasi dari Yunus, saya pikirkan, saya sampaikan yang lebih sederhana daripada yang ditulis ya. Tapi sekali lagi urutannya, kalau membaca Alkitab, satu membaca, menikmati ceritanya, dan habis itu memahaminya. Jadi membaca, menikmati, memahami itu jadi satu. Habis itu saya belajar apa dari cerita itu. Dan kalau belajar cerita, mau menangkap pesan dari sebuah cerita, amati tokoh-tokohnya. Ini tadi kita baru lihat tokoh Yunus kan. Ada tokoh lain? Ada banyak sekali. Awak kapal sama penumpangnya kan banyak. Ada juga ikannya gitu ya. Tapi tokoh yang perlu didiskusikan bisa dipelajari dalam teks ini ada Yunus. Kemudian perhatikan tadi Yunus sudah mengatakan, lemparkan aku. Awak kapal sama nahkoda mau ngelempari?
Enggak. Kenapa? Oh, Pemahaman yang biasa saja. Mereka yang ada di dalam kapal tidak akan melemparkan orang di dalam kapal ke dalam laut. Yang ada kalau ada orang mau tenggelam, diambil. Itu saja sudah menunjukkan mereka orang baik. Itu bisa dipelajari. Lalu satu lagi, Tuhan. Yang kita lihat di dalam teks ini tadi, lihat tentang Tuhan ya. Coba perhatikan ketika Yunus bicara di ayat 9. Allah yang dipercaya oleh Yunus. Itu bagaimana? Yang punya langit, yang menjadikan lautan dan daratan. Allah yang disembah oleh Yunus, Allah Israel itu Maha Kuasa. Dia yang membuat alam ini, dia yang berkuasa atas daratan dan lautan. Nah, kemudian lihat ke ayat 2. Yang dikehendaki Tuhan apa tadi? Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe. Tujuannya untuk apa? Supaya Niniwe yang jahat itu bertobat, menjadi baik. Padahal, ingat lagi, Niniwe itu adalah ibu kota Asyur, dan Asyur adalah kerajaan yang sudah menghancurkan kerajaan, menghancurkan umatnya. Jadi Yahweh, Allah Israel, dulu melihat Asyur menghancurkan Israel. Lalu Tuhan melihat Asyur jahat. Yang dilakukan Tuhan, kirim nabi ke Niniwe. Supaya apa? Niniwe bertobat dan tidak dijungkir balikkan tadi. Kalau begitu Allah itu bagaimana? Enggak cukup hanya mengatakan Tuhan itu maha kasih. Nah, enggak cukup. Hitungan wajar. Ya, itu untuk orang Israel. Niniwe harusnya diapain oleh Tuhan? Niniwe sudah menghancurkan umatnya. Jadi Tuhan harusnya balas. Oh, dan betapa bahagianya Yunus kalau sampai ini Tuhan menghancurkan Niniwe, begitu kan? Tapi ya, yang terjadi, yang dilakukan oleh Tuhan nggak seperti itu. Tuhan justru menghendaki kerajaan besar itu bertobat. Nah, dari situ kita lihat kasih Tuhan tidak bisa dibatasi untuk orang Israel saja. Kasih Tuhan melampaui batas negeri. Dalam hal ini jelas kan, orang Katolik sudah belajar dan harus belajar. Jadi yang masuk surga itu dipikirkan orang Katolik semua gitu. Nah, dulu orang berpikir begitu kan. Keselamatan hanya untuk orang Katolik. Keselamatan hanya untuk pengikut Yesus. Seolah-olah Tuhan hanya mengasihi para pengikut Yesus, anggota gereja Katolik. Memangnya kalau masih sudah di surga nanti pada ngomongin agamanya apa. Kalau orang berpikir Tuhan hanya mengasihi umat Katolik, Tuhan hanya mengasihi ini orang-orang yang ada mengaku sebagai anggota gereja Katolik, lalu nanti muncul pertanyaan, Tuhan kalau begitu menghendaki orang-orang yang nggak Katolik hancur, masuk neraka semua, gitu. Pertanyaannya bisa digeser jadinya. Apakah Tuhan Yesus itu mati untuk orang Katolik? Belum ada Katolik. Tuhan mati untuk semua manusia, keselamatan diberikan oleh Tuhan untuk semua manusia. Jadi kalau sampai orang berpikir seperti zaman dulu, keselamatan hanya untuk orang Katolik, nah lihat ini dalam kisah Yunus. Keselamatan ditujukan untuk semua manusia. Bahkan bangsa yang pernah berlaku jahat kepada umat Allah saja,
diberi kesempatan untuk bertobat. Ini kurang evangelisasi apa enggak ini? Nah, itu pesan yang kita bisa dapat. Ada yang mau ditanyakan? Di sini buat doa satu-satu loh ya. Oh iya, masih. Bukan doa spontan, doa yang disiapkan. Bukan spontan. Kalau nggak ada pertanyaan, buat doa. Kalau Yunus itu kan disebut dalam dua raja-raja. Berarti kalau cerita Yunus itu sebagian bilang itu cerita fiktif karena Nah, itu tadi saya omong banyak di awal tadi. Saya bicara panjang lebar di awal tadi. Kalau orang bertanya tentang ini, tidak bisa kita membaca, tidak bisa kita membaca cerita. Saya buat lebih lugas ya. Kita tidak bisa membaca cerita Yunus sebagai kisah sejarah. Kita tidak bisa membaca Yunus dari sisi historis. Tapi ini, kalau orang Samaria itu Tuhan Yesus ngarang cerita, nggak pada bingung, nggak kan? Orang Samaria yang murah hati itu ada beneran apa enggak? Loh, kok jadi nggak yakin gimana ini? Orang Samaria yang murah hati itu ada sungguhan apa enggak? Hah? Ada. Orang Samaria yang murah hati yang nolong korban perampokan itu, nanti kalau Bapak ke Israel cari di kilometer berapa perampokannya gitu ya. Penginapannya di mana, kejadiannya tahun berapa. Kita tidak membaca cerita ini sebagai sejarah. Kalau membacanya sebagai sejarah, berantakan kan tadi. Geografinya salah. Orang diperhatikan 3 hari, namanya bisa hidup. Ada satu lagi, urutkan tadi. Yunus tadi hidupnya di tahun berapa? Di zaman Raja siapa? Yerobeam bin Yoas. Setelah Yerobeam bin Yoas, ada raja siapa lagi? Sampai Hosea. Itu raja terakhir yang mengalami bagaimana Asyur datang menghancurkan. Yunus kerjanya berapa? 100 tahun sebelum kerajaan hancur, nggak ketemu lagi. Maka saya sampaikan, ini kalau masalah-masalah yang bisa muncul, lalu mengingatnya bagaimana? Kita tidak bisa membaca teks ini secara historis atau ilmiah, tapi yang harus dilakukan, 1, membaca, menikmati, memahami ceritanya. 2, baru memahami pesannya. Jadi buku ini bukan buku sejarah, tapi buku teologi. Lebih lengkapnya minggu depan. Dan untuk minggu depan, Bapak Ibu baca dulu ya kitab Ezra. Bacanya kitab Ezra dan Nehemia. Cari yang berkaitan dengan perkawinan campur. Ya, baru kita akan melihat lebih jelas. Ya, begitu Pak. Kalau kita ada yang mau ngajak debat historis, nggak akan ketemu, salah sendiri juga. Itu sama dengan ngajak berdebat perampokan yang terjadi dan dialami oleh orang Samar, yang kemudian ditolong oleh orang Samar itu terjadinya kapan? Sama pertanyaannya. Kemudian, Bapak, Ibu, jangan sampai dibodohin orang. Seolah-olah kalau mendengar kata fiktif itu negatif. Nah, begitu kan yang banyak terjadi. Kalau sudah mendengar kata fiktif itu berarti derajatnya rendah. Itu yang ngomong orang lain tapi memasukkannya ke kepala kita. Jangan pernah berpikir yang disebut fiktif itu negatif. Orang di zaman dulu menjelaskan banyak hal dengan cerita. Menjelaskan banyak hal dengan cerita. Yang seringkali saya sebut, Bapak Ibu tahu dalam kedokteran ada Oedipus kompleks. Itu mitos atau bukan?
Oedipus itu mitos atau bukan? Namanya kalau sekarang orang mendengar kata mitos itu sama dengan bohong kan? Bukan, itu yang sudah kata mitos sudah diberi isi jelek, padahal enggak. Mitos itu mencerminkan kenyataan yang ada dalam kehidupan, dalam cerita. Itu baru itu mitos. Narsis. Padahal itu dari kata nama seorang dalam mitologi Yunani. Narkisos. Enggak ada yang komplain. Tapi yang ada apa? Narkisos itu cerminan dari situasi yang ada dalam dunia manusia yang sebenarnya. Itu koreksi saya untuk kata mitos, fiktif, yang seringkali dipandang ini negatif. Padahal yang ngomong itu, gitu ya. Itu kalau kita belajar filsafat, itu adalah ini orang-orang yang disebut sofis, filsuf yang ada sebelum Sokrates, yang ngomong barang tujuannya dibayar. Namanya kalau orang itu filsuf, dia akan menggunakan pikirannya untuk mencari kebenaran. Bukan saya dibayar berapa dan saya harus ngomong bagaimana supaya orang lain bisa ngomong. Itu bukan filsuf. Jadi itu yang kita ini kalau dalam kehidupan sekarang itu harus diwaspadai. Jangan pernah menyangka yang ilmiah itu yang paling penting, yang ilmiah itu yang terlalu banyak gunanya untuk hidup. Enggak, ada banyak hal lain yang diperlukan. Nah, begitu, Pak. Masih ada? Izin. Ada nggak Pak? Selamat malam. Dari apa ini? Dari Zoom. Izin dari Zoom ini. Nasar di bab berapa? Ayat berapa? Ini sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan Mazmur ini ya, doa ini, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Yang menyangkut keadaan Yunus di dalam pertigaan itu ayat berapa saja? Semuanya atau enggak? Enggak akan ketemu kalau semuanya. Nah, kemudian lihat ayat 8. Ada urusan enggak di dalam kisah ini berhala? Ayat 8. Beda dengan para berhala, orang-orang yang berpegang pada berhala, tapi ayat 9 ini maksudnya Yunus akan bersikap benar kepada Tuhan dalam urusan persembahan. Aku akan mempersembahkan korban syukur. Kalau aku menerima sesuatu dari Tuhan, aku akan bersyukur dengan cara mempersembahkan korban syukur. Kalau aku janji kepada Tuhan, kalau aku mengucapkan nazar kepada Tuhan, aku akan memenuhinya. Nah, begitu maksudnya. Jadi kalau aku menerima sesuatu dari Tuhan, aku akan mengucapkan syukur dengan membakar korban. Kalau aku menyampaikan janji kepada Tuhan, aku akan memenuhinya. Itu orang yang bernazar. Ya. Oh, Pak, nggak lihat yang di chat kah? Ya, itu tadi Pak Karol. Ada mau bertanya Pak Karol? Iya, sebenarnya sedikit terlewat tadi ketika ada pernyataan bahwa surga itu bukan hanya untuk orang Katolik atau ya untuk kita ini. Nah, maka kebetulan saya beberapa kali saya berdiskusi dengan orang yang mempraktekkan perjamuan Tuhan itu dengan menggunakan air biasa, bukan dengan anggur.
Tapi rotinya roti yang masih menggunakan roti tawar, tapi roti yang mengandung susu tidak masalah bagi mereka. Masalah bagi mereka adalah penggunaan anggur atau alkohol. Jadi mereka menggantinya dengan air. Nah, karena dengan prinsip tadi maka saya senang berbagi, tetapi dalam hal misalnya Laudato Si, saya bagikan kepada mereka, saya bertanya dengan cara bertanya, mengapa mereka tidak mengikuti nabi mereka David Omeki yang menyatakan later day saint must be kind to animals. Nah, dan seterusnya pernyataan sang nabi itu. Nah, jadi saya menggunakan pernyataan mereka sendiri untuk berbagi tentang prinsip Laudato Si. Karena saya yakin prinsip Laudato Si, misalnya nomor 241 ya. Misalnya nomor artikel 241 tentang Bunda Maria yang pernah merasakan sakit bersalin, sekarang katakanlah sedang bersedih untuk makhluk-makhluk yang masih dimarginalisasi, untuk makhluk-makhluk yang masih kena getah dari perbuatan kesewenang-wenangan manusia. Nah, jadi prinsip itu yang saya hendak bawakan, saya hendak bagikan supaya mereka juga berpikir, mereka itu must be kind, harus berbuat baik kepada siapa. Nah, dalam hal ini pernyataan dari nabi mereka sendiri adalah David Omeki menyatakan juga later day saint must be kind to animals. Ya, jadi begitu pengalaman saya. Ian. Ya, kita bisa berbicara macam-macam hal, Bapak, tetapi ketika kita bicara tentang bulan kitab suci, maka kita sudah lihat yang kita pelajari kitab Yunus dan nanti kitab Yoel, dan kemudian dari kitab ini kita belajar apa? Hanya begitu. Kita bisa belajar macam-macam. Nanti kalau sampai kepada teks-teks yang lain, mau dari teks manapun kita bisa. Tetapi dalam hal ini ketika kita bicara bulan kitab suci, maka yang kita lakukan begini: baca kitabnya, pahami, nikmati, dan kita tidak bisa mengatakan bicara tentang segala sesuatu dalam rangka bulan kitab suci. Jadi itu yang kita perlu lakukan, yang kita perlu pelajari. Ya, begitu, Pak. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan ada beberapa poin untuk sharing di halaman 15 ya. Waktunya kita baca aja. Yang pertama, bertolak dari pengalaman Yunus dan awal kapal, apakah kita juga ingin ingat akan Allah dan berseru kepadanya ketika dihadapkan pada badai kehidupan? Kedua, dapatkah kita menemukan sumber-sumber dosa yang menjadi penyebab badai dalam diri keluarga, masyarakat, atau bangsa? Lalu beranikah kita membuangnya? Yang ketiga, apakah kita lebih suka mencari kenyamanan dengan memilih diam dan bersembunyi daripada terlibat dan berjuang untuk mengatasi badai di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat? Dan keempat, yang terakhir, apakah kita mampu mengevangelisasi diri sendiri sehingga pada gilirannya kita siap untuk terlibat dalam rencana penyelamatan Allah di kehidupan sehari-hari? Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan doa. Ini ada yang mau menyampaikan doa mungkin? Pak Agus.
bisa ada satu doa Pak untuk kita. Pak dan Ibu, Pak dan Ibu yang ada di tempat masing-masing dan kita semua yang bersama di kelas, mari kita menutup pertemuan kita pertemuan dalam rangka PKSN pertemuan pertama sebelum kita mengakhiri. Mari kita berdoa dan kita awali Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur kami telah Kau pertemukan dalam kelas ini dan kepada saudara-saudara kami semua yang berkasi kesehatan dan kemauan untuk belajar untuk menyongsong bulan suci bersama tahun 2023. Kami berdoa agar selalu Roh Kudus menyertai kami untuk kami selalu rajin mengikuti pengajaran-pengajaran yang ada dalam kitab suci, kitab suci sungguh akan membimbing kami untuk penguatan Yesus kami. Hari ini kami belajar untuk pertama kali dalam pertemuan pertama PKSN perbandingan diri yang didapat dari kitab Yunus dan kami akan melanjutkannya dengan 3 pertemuan minggu berikutnya. Dan kami selalu berdoa agar Kau selalu semuanya dari awal hingga akhir sehingga kami semua mencintai kitab suci dan akan selalu tahu dan ingin tahu. Doa yang kami panjatkan di dalam Yesus Tuhan kami, Dialah yang akan selalu membimbing, mengarahkan, dan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa minggu depan. Kita akan masuk pada pertemuan kedua PKS. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.